Shalom bagi kita semua. Ya, kita kembali lagi dalam ibadah raya GPI Gloria Medan. Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita hari ini kembali bisa untuk mendengarkan firman Tuhan, bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Banyaklah yang telah kita kecap dan yang telah kita rasakan dan nikmati kebaikan-kebaikannya. Patutlah kita memuji, memuliakan namanya, dan bersyukur melalui puji-pujian kita hanya bagi Dia. Kita angkatkan lagu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya. Terpujilah Allah yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kita. Kita saat teduh, kita menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita melalui pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangannya begitu indah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala keperluan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Kita mari Bapak Ibu mengucap syukurlah untuk segala kebaikan-kebaikannya. Kasih-Nya sempurna. Sungguhlah hanya Dia, Allah Tuhan, yang memiliki kasih sempurna itu. Keselamatan telah Tuhan berikan bagi kita melalui darah anak-Nya. Layaklah kita bersyukur. Bersyukurlah untuk segala apa yang telah kita kecap, nikmati dan rasakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah besar kasih-Mu kepada kami, menuntun kami hingga pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk semua perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita akan masuk dalam fotum dan salam. Kita angkatkan lagu pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anak-Nya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah minggu pada hari ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu yang kami rasakan dan kami nikmati ya Tuhan. Sampai pada kami masuk dalam ibadah minggu pada hari ini. Terpujilah Tuhan yang mempercayakan kepada anak-anak dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Untuk melayani Engkau dalam ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga menikmati anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup mereka. Puji-pujian dan pengagungan kepada Allah yang maha tinggi. Dan doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bersama dengan orang-orang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hukum Tuhan tertulis dalam Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kemanakah kita dapat pergi dan berlari menjauhi Roh-Nya yang kudus? Bukankah dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dia Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Kita hendak mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita. Kita angkatkan lagu pujian sebelumnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kemanakah aku dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit,
kemanakah kita dapat berlari? Kemanakah kita dapat pergi untuk menjauhi Roh-Nya yang kudus? Apapun yang kita perbuat, Dia Allah Maha Tahu. Mari kita serukan, kita akui segala pelanggaran kita. Dia menunggu untuk kita tetap terus rendah hati mengaku setiap kesombongan kita, kesalahan kita. Kita akui. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan segala hormat syukur kita hanya kepadanya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Naikkan setiap hormat dan pengagungan kita kepada Dia, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang maha besar. Kita naikkan setiap penyembahan kita di hadapan-Nya. Dia sungguh indah, Dia sungguh damai, Dia penuh kasih.
Kami memuji Engkau ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perbuatan-Mu yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang memelihara hidup kami. Betapa Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang layak kami semua. Kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita kembali angkatkan lagu pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur punya kesempatan mendengarkan firman-Mu, kesempatan beribadah memuji Tuhan, dan kesempatan persekutuan dalam ibadah daring pada hari ini. Dalam pembelajaran firman-Mu pada hari ini, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan Roh-Mu bekerja atas pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap kami sungguh-sungguh mendapat berkat, dikuatkan, diteguhkan, ditegur, dan akhirnya kami menghidupi firman Tuhan, maka hidup kami makin lama makin serupa dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu bekerja atas hamba-Mu yang memberitakan dan jemaat-Mu yang mendengar, supaya kami sama-sama diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka
berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang menciumi dia, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat 17 dikatakan karena itu, karena apa? Itulah ayat 16, yaitu dikatakan Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Itulah alasan kenapa Paulus menyuruh seseorang untuk pergi ke jemaat Efesus untuk memanggil para penatua datang ke Miletus dan bertemu dengan Paulus di sana. Itulah ayat yang ke-17 dan 18. Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu prinsip pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ketika dia di Asia. Sekaligus ini juga teladan yang diberikan Paulus kepada para jemaat, para penatua jemaat, bagaimana untuk melakukan sebuah pelayanan. Maka kalau kita lihat ini nanti sekaligus sebuah pola pelayanan, tapi sekaligus teladan yang diberikan Paulus kepada orang yang melayani, khususnya bagi para penatua itu. Dimulai ayat 18b. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Pertama, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan yang dikatakan oleh Paulus bahwa dia melayani dengan segala rendah hati. Prinsip melayani memang seperti ini. Dan itulah kalau kita perhatikan Yohanes pasal 13, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang diajarkan oleh Paulus dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa kalau kita melayani, namanya melayani berarti tunduk. Melayani turun, meninggalkan posisi, meninggalkan zona aman. Dan Paulus berkata, seorang pelayan itu adalah melakukan pelayanan dengan segala rendah hati. Kalau bukan rendah hati, enggak mungkin melayani. Bagaimana kita melayani orang yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, itu akan lebih parah lagi. Melayani orang-orang yang sudah mengenal Tuhan mungkin bisa lebih enak. Tapi melayani orang yang menolak Injil, yang terlibat kuasa gelap, yang menolak kita, itu butuh kerendahan hati. Ketika dihina, ketika ditolak, atau ketika kurang dihargai, maka Paulus mengatakan, aku melayani dengan rendah hati. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada bagian ini adalah bahwa Paulus melayani dengan sebuah beban. Sebuah beban atau hati yang berbelas atau yang punya hati untuk terbeban untuk jiwa-jiwa. Yang dikatakan di sini bahwa Paulus itu melayani selain dia rendah hati, tapi juga melayani dengan mencucurkan banyak air mata.
Dalam ayat 33 itu dilakukan oleh Paulus sepanjang 3 tahun lebih, siang dan malam. Dia menasihati, dia mengajar, dan dia melayani dengan mencucurkan banyak air mata. Itu prinsip yang kedua atau teladan yang diberikan Paulus bagi kita dalam melayani. Bahwa melayani itu karena beban. Maka dia sampai mencucurkan air mata di dalam pelayanan bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena konflik atau lain-lain. Tetapi cucuran air mata Paulus adalah karena memang dia rindu orang itu diselamatkan, dia rindu orang itu jangan sampai binasa. Maka karena kasihlah, karena bebanlah, hati yang berbelas kasihanlah, maka orang bisa melakukan pelayanan seperti ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 37, waktu Yesus pergi berjalan dari satu kota ke kota, desa ke desa dalam melayani pemberitaan Injil, sampai dia di satu kota dikatakan melihat orang banyak itu, ayat 36. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan oleh karena mereka seperti domba yang tidak bergembala, tapi justru katakan mereka tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan yang kedua yang dikatakan Paulus dalam melayani adalah mari melayani dengan beban, mari melayani karena kasih, mari melayani karena kita mau orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Maka dipadukan itu hati yang rendah hati dengan hati yang berbelas kasihan. Inilah sebuah teladan atau profil pelayan yang dilakukan oleh Paulus dan diajarkannya kepada orang yang ada di jemaat itu nantinya mengelola pelayanan. Itu kalau kita perhatikan ayat 19. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dalam kondisi seperti itu perhatikan Bapak Ibu ayat 20. Sungguh demikian itu apa? Mencucurkan banyak air mata dan mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi membunuh dia. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Yang ketiga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di dalam pelayanannya mendapat banyak ancaman dari orang Yahudi yang mau membunuh dia. Tapi ketika dalam kondisi nyawa terancam, Paulus berkata, aku tidak lalai mengerjakan pelayanan, memberitakan Injil, mengajar, baik di rumah-rumah, baik secara pribadi. Dan di dalam ayat 37 pula nanti, 27 maksud saya, ini diulangi oleh Paulus bahwa dia tidak pernah lalai. Apa yang mau kita perhatikan pada bagian ini belajar dari Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara adalah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang sekaligus itu menjadi teladan yang diajarkan Paulus kepada kita yang harus kita ikuti. Mari melakukan pelayanan meskipun kondisi terancam. Ini nyawa bagi Paulus. Dia tidak lalai mengerjakan tugasnya. Mungkin karena pandemi ini kita banyak pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan. Tapi Bapak Ibu, saya berharapkan belajar dari Paulus ini. Mari jangan gara-gara kondisi kesulitan ekonomi dan finansial atau yang lain membuat kita lalai mengerjakan tanggung jawab kita. Lalai mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Apakah di sekolah minggu, di kategorial, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, ataupun sebagai majelis, atau kita sebagai jemaat biasa pun, bahwa jangan sampai kita lalai mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan di sini Paulus berikan sebuah teladan yang benar di dalam melayani, bahwa kondisi atau meskipun nyawanya terancam, dia tidak melalaikan tanggung jawabnya, tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ini yang perlu kita teladani juga Bapak Ibu. Ada kadang-kadang orang terlalu larut di dalam pergumulan, terlalu larut di dalam masalah yang dihadapi, kesulitan yang sedang menimpa dia, akhirnya dia melalaikan tugasnya atau jangan-jangan meninggalkan. Tapi Paulus di sini berkata, dia tidak lalai untuk memberitakan Injil dan mengajar orang, dan dikatakan baik itu di muka umum maupun perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang dikatakan Paulus pada bagian ini, selain dia tidak lalai, ada satu hal yang dia kerjakan, yaitu target pemberitaan Injil baik kepada Yahudi maupun kepada orang Yunani dengan satu harapan atau target agar mereka beriman kepada Kristus dan mereka bertobat dan akhirnya mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, di lingkungan kita masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin keluarga dekat kita, mungkin saudara kita dari pihak suami, dari pihak istri, atau dari pihak keluarga besar. Mereka mungkin belum mendengar Injil atau mungkin mendengar Injil, tapi mereka belum beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita lalaikan. Dan Paulus berkata, aku senantiasa. Jadi dikatakan ayat 20 tadi, aku tidak lalai, dipadukan dengan senantiasa. Yang mau saya katakan pada bagian ini Bapak Ibu, salah satu bukti seorang pelayan yang bertanggung jawab yang menjadi teladan, dia tidak lalai tapi justru senantiasa untuk PI memberitakan Injil dengan sukacita, dengan penuh kasih agar orang lain bertobat kepada Allah. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 22-23 Bapak Ibu, ada satu hal yang dilakukan oleh Paulus, yaitu apa? Ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus apapun konsekuensinya. Ya, jadi dikatakan di sana, aku tunduk kepada Roh Kudus meskipun dari kota ke kota disampaikan kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini seorang pelayan, seorang teladan yang dimiliki oleh seorang Paulus, dan ini juga yang perlu kita teladani Bapak Ibu, yaitu apa? Sejauh mana kita tunduk kepada pimpinan roh, melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain dengan catatan siap menerima juga segala konsekuensinya. Di dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa Paulus itu tunduk bukan dari segi keinginannya, mungkin dia capek pasti, atau juga dia mengalami kelaparan. Kalau kita perhatikan nanti di 2 Korintus pasal 11, ada banyak tantangan, pergumulan, kesulitan dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini, sejauh mana kita belajar juga seperti Paulus, tunduk kepada pimpinan roh, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Dan di sini satu hal yang dikatakan roh kepada Paulus, yaitu apa? Penjara dan sengsara akan menunggu dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam konteks ini. Kadang-kadang kalau kita melayani bisa terganggu jam tidur, bisa terganggu ketenangan, bisa terganggu acara pribadi, bisa terganggu kenyamanan tertentu. Bukankah melayani itu meninggalkan zona aman? Tetapi sejauh mana kita tunduk kepada pimpinan roh dan kita tidak mengikuti kemalasan, kedagingan kita, sehingga kita duduk santai di rumah, nonton TV atau sinetron atau bisa bermain-main, tapi ada kesempatan yang banyak yang Tuhan beri bagi kita untuk melayani. Sejatinya kita harus kerjakan dengan catatan segala konsekuensi dalam ketaatan kepada pimpinan roh, kita siap menghadapinya. Ini satu hal yang harus kita pelajari. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dalam ayat 24 ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama Pak, ada satu ambisi Paulus, dan ambisi itu mulia, bukan kenyamanannya, bukan penambahan hartanya, bukan penambahan fasilitas dan seterusnya. Tapi ambisi dia dikatakan adalah pertama, dia tidak menghiraukan nyawa demi menyelesaikan tugas. Dia tidak menghiraukan nyawa, bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau orang menghiraukan diikat oleh kerja dan lain-lain pun orang sudah berat untuk melayani. Paulus apa? Dia bahkan tidak menghiraukan nyawanya demi menuntaskan tugas pelayanan. Itu yang pertama.
Maka bagi kita adalah apa yang rela kita bayar atau rela kita korbankan demi pekerjaan Tuhan. Jadi salah satu indikator daripada seorang pelayan yang benar adalah bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang rela kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan. Paulus di sini dikatakan bahkan nyawanya pun dihiraukannya asal saja ia dapat mencapai garis akhir, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya dengan yaitu memberitakan Injil Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita adalah apa yang rela kita serahkan, apa yang rela kita korbankan demi pekerjaan Tuhan. Paulus dikatakan nyawanya pun diabaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya ambisi. Ambisinya apa? Menyelesaikan pekerjaan pelayanan sampai tuntas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak tuntas mengerjakan pekerjaannya. Kadang-kadang periode 2 tahun, 6 bulan dia udah mundur. Atau kalau dikasih kerjaan katakanlah 10, hanya dia bisa tanggung jawab cuma 2. Ada orang misalnya padahal dia punya karunia, dipercayakan banyak tapi dia tidak mau lakukan, bahkan dia menolak. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai seorang pelayan, selain kita juga dikatakan rela membayar harga, Paulus meninggalkannya mengabaikan kenyamanan nyawanya. Bagi kita, yang kedua juga dikatakan adalah bahwa apa ambisi kita. Minimal Bapak Ibu Saudara, mari berambisi periode kita tuntas. Mau berapa tahun, 5 tahun terserah, minimal. Tetapi kalau bisa adalah target kita sampai akhir mati. Bukankah Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah target kita. Kalau mau saya katakan satu kalimat, inilah yang disebut dengan finishing well, bahwa Paulus itu melakukan pelayanan dengan finishing well dan dia mengabaikan nyawanya. Maka dikatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk berambisi menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai karunia, sesuai talenta, sesuai dengan tanggung jawab kita. Bahwa kita menuntaskannya, minimal periode selesai. Tapi target kita semua sampai akhir hidup. Itulah belajar dari Rasul Paulus di dalam ayat 24. Dia tuntas mengerjakan, yaitu apa? Pemberitaan Injil yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, tuntas diselesaikan, dan demi itu dia mengabaikan nyawanya, dan demi itu dia berambisi menuntaskannya sampai selesai. Baru Bapak Ibu ayat 25 ini sebuah komunikasi dia dengan jemaat itu, para penatua maksud saya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi karena akan perpisahan. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ini diulangi Paulus kembali dalam satu hal. Ada penekanan yang berbeda sedikit ayat 20, 21 dan 26 dan 27. Kalau 20, 21 bahwa itu dari segi tanggung jawab bahwa dia tuntas dan dia senantiasa dan tidak lalai meskipun dalam kondisi nyawa terancam. Tapi pada bagian ini penekanannya adalah bahwa tidak ada alasan lagi orang mendakwa dia atau katakanlah pertanggungjawabannya kepada Tuhan tuntas untuk orang daerah Asia itu karena dia telah memberitakan Injil dan dia tidak pernah lalai. Artinya apa? Orang itu telah mendengarkan Injil melalui Paulus. Kalaupun mereka akhirnya tidak beriman, itu tugas Paulus, maka dikatakan aku tidak bersalah kepada mereka yang akan binasa. Karena apa? Dia telah memberitakan Injil, dia telah doakan, dia telah kunjungi, dia telah lakukan yang terbaik. Tapi kalau orang itu tetap tidak beriman, dalam konteks ini Paulus tidak bersalah. Ini teologi Kristen Bapak Ibu yang harus kita sadari. Kalau ada orang telah kita injili, kita layani, kita doakan saudara kita, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Kristus, itu bukan urusan kita lagi kepada Tuhan. Itu tinggal urusan dia. Tapi kalau sampai dia mati, kita tidak memberitakan Injil kepadanya, akhirnya dia meninggal di dalam dosa. Tuhan berkata,
bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban nyawanya kepada kita. Itu dalam kitab Yehezkiel. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mengejar target untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kalau itu kita lakukan, kalau misalnya suatu saat mereka meninggal, tanda kutip utang kita selesai. Meskipun bukan dalam rangka itu kita memberitakan Injil, tapi kita mau berdoa dan memberitakan Injil supaya mereka percaya dan berseru dan diselamatkan. Tetapi kalau mereka tetap tidak membuka hati, namun mengeraskan hati, itu artinya Paulus berkata, aku tidak berdosa kepada mereka yang akan binasa. Itu yang harus kita sadari, belajar dari teladan Paulus. Yang berikutnya Bapak Ibu ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Yang berikutnya inilah pesan Paulus kepada para penatua. Tolong kalian lanjutkan pembinaan pelayanan, tapi kawanan domba ini kalian jagalah. Karena apa? Pertama, akan muncul serigala-serigala yang buas, yang bisa menerkam mereka, yang bisa menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran palsu. Karena itu kata Paulus, pelihara kalian, jaga kalian. Bahkan bukan hanya serigala yang buas yang muncul dari luar jemaat, tapi dari kalangan kalian pun, kata Paulus, antisipasi Paulus, bisa muncul orang-orang yang mengajarkan ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata apa yang dikatakan Paulus ini dalam sejarah gereja abad pertama sampai gereja sampai abad sekarang, ternyata ini terjadi. Ya, dari kalangan gereja bisa muncul pengajar-pengajar palsu yang sekarang ini terkenal dengan orang mengatakan monotunggal atau Jesus only, yang sedang banyak diperdebatkan orang di medsos, dan juga yang mengajarkan tidak ada Tritunggal tapi yang ada Dwitunggal, ya, atau yang mengatakan monotunggal. Dua persoalan ini sedang ramai di medsos Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kembali kepada Bapak Ibu, doktrin yang menyejarah di mana Allah menyatakan dirinya adalah dalam Tritunggal. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena itu hati-hati dengan pengajar palsu. Kadang-kadang khotbahnya enak atau sedap didengar, tapi jangan sampai tersesat. Belajarlah kepada kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh kepada firman Allah. Maka kepada jemaat, kepada para penatua itu Paulus berkata, jagalah kawanan domba, serigala ganas akan datang, bahkan di antara kamu bisa muncul. Karena itu jaga dan pelihara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan tugas gembala dan majelis saja. Tapi bagi kita punya anak jangan sampai sesat. Kita punya saudara jangan sampai sesat. Tapi yang mau kita katakan adalah, walaupun secara formal kita tidak menjadi gembala atau penatua, tapi kita punya saudara, kita punya anak, kita punya orang tua. Jangan sampai mereka disesatkan pengajar-pengajar palsu yang belakangan ini misalnya banyak bermunculan, tidak mengakui Yesus Tuhan, ya, banyak juga tidak mengakui Tritunggal, mengakui monotunggal dan mengakui Dwitunggal. Semua itu ajaran palsu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Baru Bapak Ibu Saudara, ini kembali diingatkan ayat 31, sebab itu berjaga-jaga dan ingatlah, aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Baru ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sebagai seorang pelayan, perhatikan Bapak Ibu ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus itu kan tent making ministry, ya, pelayan yang membuat tenda. Bahwa dia melayani memang dia tidak pernah mendapatkan atau mengharapkan bantuan, tapi meskipun kalau kita pelajari di Kisah Para Rasul, Paulus juga banyak menerima bantuan untuk hidupnya dan juga untuk jemaat-jemaat lain. Bahkan Paulus memakai kata, jemaat lain kurampok demi kamu, dia mendukung pelayanan. Tapi juga kalau kita perhatikan waktu Paulus di penjara, bahwa jemaat di Filipi banyak membantu dia, memperhatikan dia, dan berkali-kali di dalam penjara lain pun jemaat sebagai cara Tuhan memelihara dia. Tapi ada satu hal yang dikatakan Paulus, emas dan perak atau pakaian aku tidak pernah inginkan dari kamu. Yang dikatakan Paulus bukan tidak pernah terima, tapi tidak pernah inginkan. Beda loh Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita melayani orang beri persembahan kasih, itu namanya memang ya kalau dia digerakkan Tuhan. Tetapi juga kalau dikatakan di sini aku tidak menginginkan, itu yang dikatakan Paulus. Karena kalau kita mengacu kepada 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 18, Rasul Paulus berkata, apa upahku dalam melayani pemberitaan Injil? Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Artinya apa? Bahwa memang kalau orang dipanggil untuk full time, lain lagi konteksnya Bapak Ibu. Kalau memang full time, Paulus juga berkata bahwa jangan mengganggu lembu yang sedang mengirik, bahwa orang hidup dari Injil yang diberitakannya. Jadi artinya yang mau saya katakan di sini, dalam melayani satu hal kita tidak pernah untuk menginginkan sesuatu dari orang yang kita layani. Bukan berarti ketika dia memberi juga kita tidak terima, tapi tidak kita inginkan. Artinya gini, aku melayani seseorang bukan karena supaya aku mendapatkan sesuatu, itu salah. Yang satu hal cuma yang benar, aku melayani dia supaya dia beriman dan bertobat dari dosa, datang kepada Kristus dan dia diteguhkan. Kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia merasa ditolong dan diberkati Tuhan melalui pelayanan kita dan dia memberikan pengucapan syukur, itu urusan lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan oleh Paulus bahwa adalah lebih berbahagia, belajar dari kutipan Kristus, memberi daripada menerima. Memang pelayanan Paulus dia korban all out, ya. Jadi karena mau dikatakan Paulus memang di satu sisi full time dan full heart, tetapi juga Paulus kalau kita perhatikan dia sebagai tent making ministry untuk melakukan pelayanan. Kecuali zaman sekarang orang memang punya panggilan khusus untuk full time menyerahkan dirinya bagi Allah, itu layak untuk mendapatkan bagiannya untuk hidupnya. Karena Alkitab juga mengajarkan orang memberitakan Injil wajar makan dari pemberitaan Injil. Tapi yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus itu memberi diri, memberi apa yang dia bisa lakukan, dan dia memberikan sebuah contoh dalam segala hal di dalam pelayanan, termasuk ketulusan di dalam menolong dan memberi apa yang bisa dia serahkan bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang kita pelajari dari ayat 33 sampai ayat 35. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melayani bukan untuk menerima, tapi melayani justru untuk memberi, dan ini yang harus kita lakukan. Maka terakhir Bapak Ibu, ini relasi mereka yang sangat baik. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya katakan di sini, jangan kita hanya terjebak kepada kegiatan kerohanian, tetapi relasi kita bisa kropos atau relasi kita tidak baik. Tapi Paulus, selain dia melayani dengan tanggung jawab, tidak lalai, serius mengerjakan yang terbaik, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ada hubungan yang baik dengan para penatua. Setelah berdoa, berkata semua dan mereka mengatakan hal-hal di atas tadi, Paulus mengajak mereka berdoa berlutut, baru mereka menangis terseduh-seduh. Oleh karena Paulus berkata, Paulus tidak akan mereka lihat lagi, dan akhirnya mereka antar ke kapal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan satu hal lagi dalam hari ini.
belajar dari teladan Paulus dalam pelayanan. Mari bangun relasi. Kalau mau ditanya, ada enggak kemungkinan mereka pernah konflik? Iya. Ada enggak yang tidak cocok? Pasti. Ada enggak sesuatu yang bertentangan pola pikir, karakter, dan lain-lain? Iya. Tetapi itu tidak merusak hubungan batin, persaudaraan kasih di dalam tubuh Kristus. Ini yang perlu kita bangun dalam jemaat kita. Kita pasti ada konflik, ada perbedaan, ada ketidakcocokan, ada cara pandang dan pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda, karunia yang berbeda. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ikatan kasih di dalam tubuh Kristus dengan beban pelayanan yang sama bagi jemaat Tuhan, ini membuat kita punya relasi yang sangat baik. Di sini saya akan akhiri dengan satu hal. Waktu itu kan akhirnya mereka menangis terseduh-seduh. Artinya apa? Mereka sedih ketika Paulus pergi, dan mereka senang kalau Paulus datang. Jangan sebaliknya. Jangan kita pergi orang senang, kita datang orang stres. Tapi pelayan Tuhan dirindukan oleh jemaat karena hidupnya, karena pelayanannya, karena teladan hidupnya menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Banyak hal kami diingatkan, ditegur dari sebuah pelayanan yang dimiliki oleh hamba-Mu Rasul Paulus, ya Tuhan. Kalau kami belajar, jangankan kepada teladan Kristus, kepada teladan Paulus pun kami banyak kelemahan, kami malu. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu hari ini mengevaluasi, mengoreksi dan memperlengkapi kami menjadi pelayan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Belajar melayani dengan rendah hati, dengan beban hati yang tulus karena kasih, tidak lalai melakukan tugas tanggung jawab kami, taat kepada pimpinan roh, walaupun sengsara penjara menanti kami, dan kalaupun ancaman nyawa seperti Paulus sedang menanti hak kami tetap tidak lalai tapi mengerjakan pemberitaan Injil dengan sungguh-sungguh. Dan tolong kami mengambisikan pelayanan tuntas dan tidak terlalu berfokus kepada kenyamanan pribadi. Bahkan kalau belajar dari Paulus, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun asal dia dapat mencapai garis akhir. Tuhan tolong supaya ini bisa kami juga teladani, bahwa kami berani meninggalkan zona aman, tidak terlalu fokus dengan apa yang kami akan miliki dan seterusnya, tetapi kami fokus bagaimana menuntaskan pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dalam kategorial di majelis, bahkan sebagai orang yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin periode, tapi target kami sampai akhir hidup kami didapati setia sebagai pelayan Tuhan. Karena itu tolong kami juga untuk berjaga-jaga dalam pelayanan, termasuk di keluarga kami, dengan maraknya pengajar palsu, sehingga jemaat-Mu tetap terpelihara hidupnya dan ajarannya menurut kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dan mohon Tuhan juga menolong kami supaya kami pun melayani dengan memberi, berkorban apa yang bisa kami serahkan bagi pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Karena kami yakin pemeliharaan-Mu yang sempurna ada bagi kami para hamba-hamba-Mu, dan sekaligus mampukan kami juga membangun relasi yang baik dengan sesama hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kami pasti beda karakter, beda pola pikir, cara pandang, dan pasti ada konflik, ada ketidakcocokan. Tapi itu dikalahkan oleh kasih di dalam tubuh Kristus, dan itu juga dikalahkan oleh karena beban pelayanan. Karena itu tolong kami lebih berfokus kepada beban pelayanan dan tugas tanggung jawab pelayanan, supaya ketika hal-hal yang sedikit kurang baik pun di dalam relasi kami bisa terselesaikan. Oleh karena kami bukan fokus kepada kelemahan, kekurangan siapapun di antara kami, tapi kami fokus bagi pekerjaan-Mu yang harus kami tuntaskan bersama. Karena itu diikat oleh visi Allah, diikat oleh karena kasih daripada Kristus, dan diikat oleh beban dan tanggung jawab pelayanan, kami menjadi tim yang kuat bekerja bagi-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih setia-Mu, untuk firman yang telah kami dengarkan.
Dan untuk kesempatan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum dan dipakai untuk semakin memperluas pelayanan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkatkan lagu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkatkan lagu pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa kami, karena kami percaya dan yakin hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendapatkan jawaban dan pertolongan.
Namun sebelumnya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai kepada hari ini ya Tuhan. Kau masih mengizinkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, dengan keluarga yang Tuhan berikan, bahkan saat kami ada di tempat ini, di ruko ini untuk kami beribadah, kami bersyukur semua Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, bahkan biaya operasional tiap-tiap bulan dalam gereja kami. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang mencukupkan dan yang menyediakan bagi kami. Kami tidak berkekurangan, kami dipenuhi, kami dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami. Dan pada pagi hari ini, doa syafaat kami nyatakan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang dialami di seluruh dunia, dialami di Indonesia, bahkan dialami oleh kami di Medan ini ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan berseru kepada Tuhan. Pertolongan, perlindungan dan penjagaan kami adalah Tuhan yang tetap membentengi kami, menjaga, memelihara kami dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan semua orang yang terkena COVID-19. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang dirawat, diisolasi di rumah masing-masing. Tuhan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka. Mereka yang mengkonsumsi obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi untuk kesembuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkanlah seluruh keluarga yang berduka oleh karena mereka kehilangan keluarga mereka akibat COVID-19. Tuhanlah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang sedang memikirkan untuk vaksin COVID-19. Tuhan, kami berdoa ada di bulan November atau Desember, bahkan Januari, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah vaksin itu ada untuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia mendapatkan vaksin untuk COVID-19 sehingga semuanya terhindar Tuhan dari COVID ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan memberikan untuk bangsa kami. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua tenaga, para medis yang ada di garda depan Tuhan. Engkau memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi, memberi kekuatan, bahkan memberikan sukacita saat mereka bekerja di garda depan, di saat-saat mereka menghadapi pasien-pasien yang ada, khususnya COVID-19. Berikan mereka Tuhan ketenangan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang ada di garda depan, para tenaga medis yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mencukupkan segala hal yang diperlukan. Tuhan, banyak sekali terjadi masalah, bahkan itu krisis ekonomi, kekurangan banyak juga orang-orang yang sedang di PHK dari pekerjaan mereka. Mereka mencari makanan, kebutuhan hidup. Oh Tuhan, kami berdoa, cukupkanlah bagi mereka, sediakanlah bagi mereka. Kiranya belas kasihan Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang kekurangan, bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kiranya kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan memberikan kesehatan bagi jemaat kami. Yang merindukan keturunan Tuhan memberikan, yang mencari pekerjaan Tuhan menyediakan. Bahkan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam sekolah mereka masih dengan daring online yang ada. Tuhan beri semangat bagi anak-anak kami belajar, beri kemauan bagi mereka belajar. Dengan situasi seperti ini tidak membuat mereka jenuh dan bosan, tetapi gairah daripada Tuhan memampukan anak-anak kami untuk belajar, mulai dari mahasiswa, SMA, SMP, SD dan TK. Beri semangat bagi mereka yang belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa, kami merindukan sebidang tanah dan kami merindukan untuk pembangunan gereja. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu mencukupkan dana yang diperlukan dan tepat pada waktunya Tuhan menyediakan tanah itu bagi kami dan kami dapat membangun rumah-Mu ya Tuhan, di mana kami dapat memuji, memuliakan dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami bersama dengan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk semua para majelis, bahkan itu penatua dan diaken. Tuhan memberkati mereka. Beri kerjasama yang baik Tuhan. Beri kesehatian dalam mengakhiri program 2020 ini. Tuhan tolonglah sehingga semua dapat dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memasuki program yang baru dalam tahun 2021 kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah juga yang akan menjawabnya. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan setiap doa yang kami naikkan kepadamu dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkatkan lagu pujian. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku. Menjaga hatiku agar bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ibadah pada minggu hari ini memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati, baik dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka. Semangat dalam melayani Tuhan semakin berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang menikmati ibadah ini pun, mereka menikmati dengan sukacita, dan biarlah hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.